Debat kita kali ini akan didampingi oleh dua panelis. Yang pertama, Bapak Marty Cahyono selaku Provos Surya University. Mari kita dengarkan. Dan selanjutnya yang kedua adalah Bapak Rifki Muida selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Mari kita dengarkan. Selanjutnya kami akan memperkenalkan kandidat yang mengikuti debat pada hari ini. Kandidat nomor 1 yaitu Bradley Gunawan dan Elvina. Kandidat kedua kita yaitu Erwin Chua dan Rio Lawanto. Selamat debat pada sore hari ini berlangsung. Selama debat sore hari ini berlangsung, para penonton diharapkan untuk mematuhi aturan debat yang berlaku. Nah, peraturan yang akan kita patuhi selama debat berlangsung dapat kita lihat pada slide berikut. Yang pertama, pada debat kali ini, para kandidat haruslah menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, bahasa yang digunakan tidak boleh menyinggung sara. Dan juga tidak mendiskriminasi golongan tertentu. Dan jika melakukan kandidat lain yang sedang diberi kesempatan berbicara, itu adalah hal yang dilarang. Setiap peraturan di sini, jika para kandidat melanggar, maka akan dikenai sanksi berupa minus 10 vote disertai teguran. Jadi diharapkan semua calon dan penonton dapat mematuhi peraturan ini agar acara dapat berlangsung dengan baik. Baiklah, langsung saja tanpa menunggu lama lagi, marilah kita mendengarkan presentasi masing-masing kandidat. Yang pertama dimulai dari kandidat pertama, yaitu Bradley Gunawan dan Elvina. Kami persilakan. Waktu presentasi adalah 15 menit. Selamat sore semuanya. Sebelum perkenalkan, kami adalah kandidat ketua BEM, ketua dan wakil ketua BEM nomor 1. Nama saya Bradley Gunawan, saya dari Green Ekonomi angkatan 2014. Dan kandidat wakil saya adalah Elvina dari Nutrition and Food Technology angkatan 2017. Expression dan information itu adalah pokok utama kami. Kenapa sih kita memilih ini? Karena sebenarnya yang kami mengajarkan sih adalah apapun yang kami kerjakan itu bukan semata-mata karena menurut kami itu baik, tapi kami ingin menangkap aspirasi mahasiswa sehingga apa yang dikerjakan nantinya itu benar-benar sesuai dengan keinginan atau juga kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri. Sebenarnya apa sih yang kami lakukan? Ada dua hal yang kami lakukan sebelum debat kali ini. Yang pertama adalah aspirasi mahasiswa. Jadi sebelumnya kami sudah menanyakan random ke 80 mahasiswa. Yang kedua, kami mengadakan forum diskusi yang kalau mungkin kenal beraspirasi bersama Rafi itu yang dilaksanakan Senin dan Kamis kemarin. Jadi yang pertama aspirasi mahasiswa. Seperti yang tadi Vina sudah bilang, jadi sebelum kami melakukan kampanye, kami sudah secara random bukan memilih, tapi menanyakan kepada 82 mahasiswa melalui line tentang apa sih yang mereka anggap fungsi BEM dan apa ekspektasi mereka terhadap BEM SU angkatan 2016. Nah, setelah melakukan pengolahan data, kami sudah menemukan 6 fungsi BEM secara umum yang merupakan ekspektasi mahasiswa. Tapi sebelum itu, sedikit paparan apa sih kata teman-teman kita tentang BEM SU 2016. Yang pertama, BEM harus lebih sering turun atau sosialisasi kayak pemerintah kita sekarang, mungkin seperti Jokowi maksudnya. Sekarang harusnya itu sebenarnya biar mahasiswa 3 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, bikin acara yang jelas tujuannya. Jadi intinya ternyata ada teman kita yang merasa bahwa sebaiknya BEM itu memfasilitasi mahasiswa untuk bisa meningkatkan nilai jual mereka ketika sudah lulus dari Surya University, terutama hal-hal yang bersifat akademis. Yang ketiga, bikin acara satu yang gede yang bisa mengangkat nama Surya University di kalangan luar dan bukan beberapa acara yang terpecah-pecah.
Yang keempat, BEM itu sebenarnya memiliki suatu power, tapi disayangkan ketika power itu hanya digunakan untuk menjalankan acara. Dan yang terakhir, BEM harus berganti berkomunikasi dengan setiap himpunan, mensinergikan setiap program-program himpunan yang berbeda, yang tujuannya kayak satu, yaitu majukan Surya University. Nah, itu kan 5 paparan secara khusus terhadap beberapa orang. Tapi secara umum kita sudah mengambil ada 6 tata yang teman kita itu penting dari BEM Surya University. Yang pertama, BEM itu harus memfasilitasi aspirasi mahasiswa. Jadi, kan aspirasi itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Dalam 1 tahun, belum tentu satu program kerja bisa memfasilitasi aspirasi selama 1 tahun penuh. Tapi seiring berjalannya waktu, selama BEM itu berjalan, pasti akan ada beberapa keinginan yang muncul di tengah berjalannya kepengurusan. Misalnya seminar seperti apa sih yang mahasiswa inginkan sekarang, soft skill seperti apa yang mahasiswa ingin untuk difasilitasi oleh BEM pengembangannya, misalnya seperti itu. Yang kedua, pengembangan soft skill. Jadi seperti yang tadi dipaparkan bahwa ada teman kita yang merasa bahwa sebenarnya tuh BEM itu harus bisa melatih public speaking skill misalnya, atau bagaimana mahasiswa membuat CV dan application letter, atau bagaimana mahasiswa menghadapi tes seperti TOEFL, IELTS untuk studi lanjut S2 misalnya. Yang ketiga, promosi dan kebanggaan kampus. Jadi satu baca ini bisa ini loh SO. Jadi tidak lagi kita ditanyakan Surya University itu apa atau di mana misalnya. Tentunya tidak akan berubah dalam 1 tahun, tapi diharapkan BEM bisa memberikan dampak dalam hal tersebut. Yang keempat, kerjasama dan koordinasi dengan PPM, MPS, paguyuban, dan UKM. Jadi intinya beberapa teman kita merasa bahwa organisasi di Surya itu belum bersinergi dengan baik, di mana beberapa organisasi itu masih individualis dan tidak bekerja sama satu sama lainnya. Diharapkan BEM bisa menjadi seseorang yang bisa mensinergikan hal tersebut. Yang kelima adalah kerjasama dengan pihak eksternal. Jadi itu perkenalkan ASMO dengan pihak luar saat program kerja dikerjasamakan dengan pemerintah atau dengan komunitas sosial. Yang keenam adalah pusat informasi mahasiswa. Jadi beberapa menyayangkan bahwa BEM belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan informasi misalnya mengenai perlombaan di luar kampus atau misalnya acara-acara di luar kampus yang bisa bermanfaat untuk mahasiswa. 6 hal itu adalah hasil aspirasi yang sudah kami rampungkan dari 82 mahasiswa yang sudah kami tanyakan. Begini, sebenarnya pandangan kami adalah BEM itu adalah suatu organisasi yang memiliki masa kepengurusan 1 tahun. Lalu fungsinya itu tidak hanya 1, tetapi bahkan dari aspirasi mahasiswa saja sudah terkumpul 6 fungsi BEM. Jadi sebenarnya BEM itu adalah suatu organisasi yang memiliki banyak tujuan dan banyak fungsi. Lalu pertanyaannya, apakah semudah itu menjalankan suatu organisasi ketika mereka memiliki fungsi yang banyak dan juga lingkup yang besar, yaitu satu kampus Surya University? Menurut kami, satu-satunya cara untuk bisa memastikan bahwa BEM dapat berjalan dengan sebaik mungkin, juga berdasarkan pengalaman kami di kepengurusan BEM sebelumnya, adalah penyusunan atau reformasi sistem dan struktur dalam BEM itu sendiri. Menurut kami itu satu-satunya cara untuk menjamin bahwa setiap fungsi dalam BEM bisa dijalankan dengan baik. Jadi impian kami dalam program ini sederhana. Pada dasarnya adalah setiap departemen akan kami fokuskan pada tujuannya masing-masing. Jadi setiap departemen seolah punya visi kecil yang akan dilaksanakan oleh departemen tersebut secara fokus. Jadi mereka tidak akan misalnya terlibat dengan program kerja BEM dari divisi lain. Yang pertama, Kominfo. Kominfo akan kami khususkan pada pengadaan dan pengembangan pusat informasi mahasiswa melalui online social media. Jadi misalnya di Line itu akan kami akan mendorong Kominfo untuk mencari secara aktif informasi di luar kampus yang bisa bermanfaat bagi mahasiswa Surya University. Lalu yang kedua, mencari hubungan eksternal. Jadi Kominfo akan dikhususkan pada pencarian hubungan eksternal. Misalnya mencari hubungan dengan BEM lain melalui studi banding. Misalnya mencari informasi mengenai komunitas sosial bisa diajak untuk bekerja sama dalam proyek sosial BEM Expo. Atau misalnya mencari BEM lain yang sedang mencari partner kerjasama untuk mengadakan suatu acara. Nah, Kominfo akan dikhususkan dalam fungsi itu sehingga restrukturisasi ini bisa memaksimalkan fungsi Kominfo. Yang kedua, koordinasi kesejahteraan mahasiswa. Itu akan difokuskan pada hubungan internal, yaitu koordinasi dengan UKM, paguyuban, MPS, MPN, dan juga memfasilitasi aspirasi mahasiswa. Karena berdasarkan pengalaman kami tahun lalu, ternyata menjadi hubungan internal itu bukan sesuatu yang mudah, yang bisa dicampur adukan dengan kinerja lain misalnya. Jadi kamu merasa bahwa itu adalah suatu departemen yang harus dibuat sendiri, karena itu penting untuk memastikan bahwa di dalam sudah sendiri itu sinergis dan kooperatif satu sama lain. Yang ketiga adalah pengembangan mahasiswa. Nah ini adalah sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan, yaitu pengembangan soft skill mahasiswa. Yang keempat adalah kegiatan kemahasiswaan, yaitu acara yang merepresentasikan kampus, di mana ini loh satu acara yang bisa menjadi wajah SU yang dilakukan oleh BEM untuk orang di luar kampus. Yang kelima adalah pengabdian masyarakat. Jadi kita tidak hanya memberikan dampak ke dalam internal, tapi departemen ini memfokuskan pada dampak ke luar kampus. Yang keenam adalah kewirausahaan untuk biaya operasional BEM itu sendiri.
Nah, apa yang menjadi restrukturisasi kabinet ini adalah pertama, kami merasa bahwa ini satu-satunya cara untuk menjamin bahwa BEM bisa berjalan fungsional maksimal. Kedua, kami merasa bahwa konteks saat ini, yaitu BEM generasi ketiga itu memerlukan suatu sistem yang bisa menjadi fondasi atau akar bagi BEM ke depannya. Itu berbeda. Lalu yang kedua adalah gabung. Jadi kami merasa bahwa sebenarnya acara-acara untuk promosi kampus itu ada beberapa, misalnya Teras Gathering, Kirana, dan Gapura. Tapi kami merasa bahwa sayang ketika misalnya di Gapura, di mana banyak orang yang datang, tapi tidak ada paparan tentang prodi di SU misalnya, atau tidak ada paparan tentang UKM yang ada di SU. Jadi kami merasa bahwa alangkah baiknya ada open house dan yang digabungkan ke dalam Gapura itu sendiri. Jadi satu acara ini bisa difokuskan oleh BEM apabila mungkin atau kerjasama dengan organisasi lain dalam Surya untuk bisa menjadi wajah SU di luar. Yang ketiga adalah BSW atau BEM Seminar dan Workshop. Tapi ada ekspansinya di mana kami akan membuka forum diskusi dan sharing mahasiswa berprestasi, yaitu dari senior ke junior atau sesama junior atau sesama senior. Mereka adalah mahasiswa Surya University yang dianggap berprestasi oleh teman-temannya atau yang ingin memvolunteerkan dirinya untuk sharing pengalaman mereka misalnya di luar kampus atau pengalaman mereka di dalam kampus agar terjadi hubungan satu sama lain dan juga bisa men-sharing knowledge dan pengalaman mereka. Selanjutnya adalah BEMOS, Brand Optimization Extension. Nah, ini tuh kita mikir berdasarkan pengalaman kita yang kemarin, kita dari aspirasi yang mahasiswa, ternyata banyak ide-ide yang kreatif yang menarik. Namun selama ini nggak pernah ditampung karena mereka juga nggak tahu harus menyalurkan aspirasi itu kemana. Oleh karena itu kita membuka forum diskusi yang beda perkara. Nah, tujuannya apa? Kita ingin menyempurnakan program kerja BEM itu sendiri. Jadi mahasiswa itu bisa memberikan kritik ataupun saran kepada BEM. Jadi yang tadi saya katakan bahwa apapun yang BEM kerjakan kita mau benar-benar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, bukan hanya semata-mata menurut BEM itu baik dan dibutuhkan. Selanjutnya adalah pengrektoran. Pengrektoran ini kalau akhir-akhir ini kita sering banget dengar desas-desus negatif tentang Surya, gosip-gosip negatif. Nah, dengan adanya pengrektoran ini kita membuka forum di mana kita menggunakan rektorat langsung dengan mahasiswa, di mana rektorat bisa menyampaikan informasi-informasi yang penting mengenai Surya University dan mahasiswa juga dapat menanyakan langsung bagi yang memberikan saran atau juga memberikan kritik kepada rektorat. Nah, melalui kegiatan ini kami berharap adanya hubungan yang baik antara rektorat dengan mahasiswa sehingga kita sama-sama bisa membawakan isu baik di luar sana. Lalu pusat informasi mahasiswa itu adalah online social media yang dilakukan oleh Kominfo, di mana Kominfo akan menyebarkan 3 informasi. Pertama, informasi dan informasi eksternal seperti yang disampaikan, yaitu acara di kampus yang bisa bermanfaat, misalnya forum, workshop, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah acara informasi internal. Jadi kan merasa bahwa social media BEM itu bisa dimanfaatkan untuk apabila calon mahasiswa atau orang luar ingin mengetahui apa sih kegiatan mahasiswa yang ada di Surya, mereka bisa membuka online media BEM dan itu sudah mencakup acara-acara di kampus University, tentunya bekerjasama dengan HMS dan UKM ketika mereka mengadakan acara. Yang ketiga adalah apresiasi prestasi mahasiswa. Jadi kan merasa bahwa sebenarnya prestasi University itu sudah banyak, tapi belum terangkum dalam suatu platform yang bisa diakses oleh mahasiswa itu sendiri dan juga orang luar untuk menunjukkan bahwa mahasiswa University itu sebenarnya berprestasi. Selanjutnya adalah Job and Scholarship Expo. Jadi melihat latar belakang bahwa 2013 sudah akan lulus dalam waktu 1 tahun, saya merasa bahwa dibutuhkan suatu platform oleh BEM di mana akan ada suatu penyelenggaraan acara agar mahasiswa 2013 bisa tahu akan bekerja atau melakukan studi lanjut kemana. Selanjutnya Sustainable Social Project ini merupakan kegiatan sosial yang dilakukan dalam skala besar. Itu ada 2 cara. Pertama, kita mengembangkan satu desa atau dengan desa desa binaan. Sebelumnya kita sudah mengadakan pada desa Curug Sangrai dan mereka sangat welcome mengundang kita untuk memajukan desa tersebut. Yang kedua, kita bisa bekerjasama dengan komunitas sosial. Baik di luar itu ada kampanye diet plastik. Kita bisa approach acara bersama dengan komunitas sosial tersebut sehingga kita dapat membuat acara yang cukup besar. Yang terakhir adalah S2S. Ini merupakan interlatar yang memang sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Cuma di sini kita ingin mengembangkan apa yang sudah telah kita lakukan. Karena sebenarnya tahun lalu saya ada pelajaran berarti mewakilnya. Yaitu kita sudah mengundang dan mengajak UKM untuk bekerjasama dalam mengajukan acara S2S ini. Yang kedua, acara yang dilaksanakan itu merupakan acara lomba-lomba yang telah diminati karena sebelumnya kita sudah melakukan survei kepada mahasiswa lomba-lomba apa aja yang sebenarnya diingini oleh mahasiswa. Itu sangat berbeda kondisinya dengan Singapura yang sekarang. Nah, ada yang tahu dengan Perdana Menteri Lee Kuan Yew? Tahu? Nah, di
Nah, mimpi beliau itu digerakkan dengan tindakan beliau yang keras. Dan waktu itu di Singapura itu masih banyak orang yang berudah sembarangan, buang sampah sembarangan. Kondisinya sangat berantakan. Tapi dengan mimpi beliau, mimpi Pak Lee Kuan Yew, akhirnya kita bisa lihat Singapura yang sekarang. Singapura yang menjadi negara pemimpin sekarang. Sama halnya dengan Korea Selatan. Bahkan Korea Selatan pernah disebut sebagai negara yang mustahil, impossible country. Tetapi mulai tahun 2000, Korea Selatan itu dia punya strategi yang disebut sebagai ATM. ATM itu dalam bahasa Indonesia, amati, tiru, modifikasi. Terus menerus di ATM belajar benchmarking dengan negara-negara lain yang lebih maju. Dan akhirnya sekarang kita bisa lihat pasar restoran di Korea Selatan itu sangat besar. Teman-teman di sini masih banyak yang pakai Samsung. Ini bukan promosi, teman. Ya begitulah. Nah, dari itu hari ini saya dan Rio kita mau ajak teman-teman semua untuk bermimpi mulai dari video. Video tadi itu adalah mimpi. Itu video setting kita video di tahun 2017. Jadi bukan di tahun ini. Di 2017 kita semua sudah bisa membayangkan posisi kita seperti Days yang ada dalam video. Days di dalam video itu sudah memiliki salah satunya pembatas dan lain-lain nanti akan saya ceritakan. Berikutnya berikutnya tentang mimpi. Jadi begini, latar belakang kami disebutkan visi kami panjang jangan dibaca. Intinya persatuan. Kenapa persatuan? Kami lihat universitas yang besar itu universitas yang punya ikatan alumni yang besar, ikatan alumni yang kuat. Saya cerita dulu, saya sekolah di satu sekolah di kota kecil di Kalimantan Barat. Nah, sekolah saya berdiri sudah lebih dari 60 tahun. Dan apa yang membuat saya kaget adalah dulu ketika sekolah kami merayakan ulang tahun ke-60. Ulang tahun ke-60, kita dapat dana yang sangat besar. Sangat besar. Kita kelebihan dana miliaran besar. Itu uang dari mana? Itu dari sumbangan alumni. Jadi alumni sekolah saya itu kebanyakan tidak tinggal di kota tempat saya, Pontianak. Saya dari Pontianak, tidak tinggal di Pontianak. Tapi banyak yang sudah berpergian keluar. Tapi mereka rela pulang pada hari itu untuk merayakan ulang tahun sekolah ke-60, bertemu dengan guru-guru dan yang lain. Lalu pertanyaan saya, kenapa sih mereka mau pulang? Kenapa mereka masih mau pulang? Padahal kan udah lulus sama, ijazah udah ada. Karena mereka punya satu rasa, punya ikatan, sudah punya ikatan dengan sekolah, punya ikatan dengan guru. Mereka punya pengalaman manis di sekolah yang bikin mereka ingin pulang. Jadi kita mau nantinya juga alumni Surya University, kita punya ikatan dengan Surya University. Kita nanti bisa keluar. Teman-teman nanti 10 tahun lagi, saya yakin teman-teman pasti sudah keluar. Kita tidak hanya ada di garis Serpong, pasti sudah ada yang di luar negeri dan di mana-mana. Nah, apa yang bikin kita pulang? Itu ikatan kita. Di mana kita mau pulang? Kalau kita anggap sekolah ini adalah penjara. Jadi begitu kita keluar, akhirnya saya keluar, saya dapat ijazah. Kalau kita berpikir seperti itu, kita tidak akan pulang, kita tidak akan kembali ke sini. Sama dengan sekolah saya. Orang-orang yang berpikir seperti itu yang proses sekolah adalah penjara.
dengan kode lainnya. Bila kita tidak apa dengan kode lainnya, gimana sih kita bisa bersatu? Nah, tahun ini adalah tahun optimisme. Kita sedang meninggalkan tahun kebersamaan kemarin. Kita optimis persatuan ini akan terwujud. Dan dengan demikian visi akan terlaksana dengan baik. Kemudian sedikit berbagi kebaikan kecil kepada orang-orang luar itu merupakan suatu ucapan syukur akan nilai bagi mereka. Sebagai universitas, kita tentu melaksanakan pidana universitas. Salah satunya adalah mengabdi pada masyarakat. Inilah poin penting kita. Ketika kita sering memupuk berbagi rasa kebaikan itu sendiri bersama-sama, kita akan memiliki mimpi bahwa kita akan bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Yang ketiga, saya berpegang teguh pada satu prinsip. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita eksplor lebih jauh lagi, berarti jika tidak bersatu, kita akan runtuh. Dia tidak akan bisa sama-sama membangun, tidak akan bisa sama-sama mewujudkan mimpi kita. Oleh karena itu, untuk menjawab mimpi kita harus bersatu terlebih dahulu. Dan rasa dengan optimisme bahwa kita akan bersatu, dengan optimisme kita akan ditanyakan oleh pihak luar. Dan mereka bertanya, kamu sudah di universitas ya? Kok kamu bisa bangga sekali di Indonesia? Nah, dari sanalah Sudah University telah menularkan semangat nasionalisme kepada PKI luar selain Sudah University. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Kita tetap melanjutkan tiga program kerja terbesar dari tahun lalu, yaitu Gapura 2016, Final 3, dan dari 2016. Gapura ini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dan diadakan pada bulan Oktober. Kemudian Final 3. Ini adalah perayaan ulang tahun. Sepatutnya kita menghargai ulang tahun kampus kita dan kita sejenak melihat apa sih pencapaian dari kampus kita selama 3 tahun ini. Kemudian bendera 2016. Tentunya sebagai warga Indonesia, tentu kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tapi akan lebih asik dan akan lebih hangat sekali jika kita merayakannya bersama-sama dengan teman-teman kita satu kampus. Kemudian program kerja yang keempat itu rutin social projects. Sebagaimana dicantumkan pada misi kedua, kita berbagi dengan kebaikan kepada masyarakat luar dalam sesuai dalam aplikasi ilmu kita sendiri. Kemudian hari kelima, saya program kelima, ada apresiasi sebagai keluarga yang hangat, mau itu dosen, mau staff, alumni dosen, bahkan alumni mahasiswa. Kita sepatutnya menghargai siapapun anggota keluarga kita. Kita sama-sama telah belajar. Kita belajar kurikulum Sudah University sangat cukup berat, cukup berat. Tapi kita mesti ingat juga bahwa mengajar itu juga hal yang menantang, hal yang berat. Dan bahkan mempersiapkan itu semua adalah hal yang berat dan menantang sebaiknya. Dan dengan kita memberikan rasa apresiasi tersebut kepada keluarga kita akan memiliki rasa persatuan itu dan kita akan optimis bahwa Sudah University itu mampu dan Oktagon mampu. Kalau di sini ada sebutan bagi mahasiswa bagi keluarga Sudah University. Kemudian program kerja ke-6 itu S1S. Di S1S ini kita sejenak melepaskan aktivitas sehari-hari kita di kampus. Kita di sini ingin bermain-main. Kita bermain, kita berkumpul bersama-sama, kita bercanda-canda, kita have fun. Kita ingin saya mau satu mengenainya, yaitu kepada dosen, staf, dan mahasiswa lainnya. Program berikutnya, Sudah University sudah singkat berapa banyak kita singkat menjadi susun. Ini program susun. Jadi program susun, teman-teman pernah nonton TED Show, TED Talk. Jadi TED Talk itu adalah suatu acara talk show yang berbagi cerita itu terserah siapa saja bisa, mau ngomong tentang apa saja bisa. Nah, saya pernah bagi di akun sosial media. Itu ada satu TED Show itu berbicara tentang stand comedy. Jadi cuma maju ke depan ngomong tentang stand comedy. Jadi berbicara itu seminar itu tidak harus sesuatu yang ilmiah kok.
susun. Dan topik pembicaraannya apa saja. Jadi tidak peduli dari prodi apa. Misalnya ada dari program studi teknik fisika, tetapi mahasiswa ini ternyata punya usaha besar, punya usaha warung makan yang cabangnya ada 40 di seluruh Indonesia. Contoh ya, dia bisa berbicara tentang warung makan tersebut, tidak harus melulu tentang teknik fisika. Atau ada lagi mahasiswa yang bisa merajut, bisa menyulam. Nah, mahasiswa itu bisa cerita tentang menyulam, tidak perlu di prodi apa, bisa cerita dan berbagi. Lalu tempatnya di mana? Tempatnya kita canangkan di ruangan ini. Ini sudah ada panggung, sudah ada tempat untuk fasilitas penonton. Nah, mahasiswa bisa ngomong, bisa berbagi apa kemampuan yang dia miliki. Tujuannya pendengar jadi jauh lebih kenal tentang mahasiswa tersebut. Dan pembicara jadi berani ngomong. Semua orang berani ngomong, semua orang tidak ada alasan lagi. Saya tidak bisa apa-apa. Mau apa sih yang diomongkan? Semua bisa diomongkan, semua bisa dibagikan. Begitu. Berikutnya S2 Mobile Apps. Kita juga singkat sih namanya jadi SUAPS. Nah, SUAPS itu, ini saya tampilannya, ini SUAPS. Tetapi di sini baru gambar-gambar. Nah, kita sudah berdiskusi dengan universitas lain yang memiliki program serupa, dan kita sudah menyesuaikan dengan kebutuhan kampus saat ini. Dan yang menjadi hal yang menyenangkan lagi, ternyata di Surya University ada mahasiswa yang bisa membuat ini. Kita tunjukkan ini, katanya, oh kalau begini 2 minggu saya jadikan offline, berarti sudah jadi, hanya tinggal kita hubungan ke server. 2 minggu bisa jadi, dan sudah diakui oleh mahasiswa HCI. Saya tidak perlu namanya, nanti terlalu kenal. Nah, kemudian ini teman-temannya di sini kita kegiatan, jadi kegiatan semua kegiatan ada. Jadi tidak perlu tahu lagi ada kegiatan yang kegiatan ini besok sama ini, besok sama ini. Kita bisa lihat, kita mau ajak kerjasama AMPS, MPM, semua paguyuban juga semua organisasi mahasiswa, termasuk nantinya kita ada kerjasama organisasi kampus seperti marketing. Nanti BA juga kita ada kerjasama. Jadi BA kalau ada kerjasama kita punya satu portal. Jadi nggak perlu bingung lagi. Mau jualan nggak perlu lagi spam lain, spam di grup dan yang lain. Nah, terus mau ya. Sudah berikutnya terakhir ini modul ini seperti guideline kami, jadi di BEM ini kami akan bikin guideline tentang gimana sih kayak riset kita bikin kegiatan ke depannya gimana. Dan terakhir kita ultimate ini akan ada kegiatan kita ada mahasiswa lain yang datang ke sini, kita tukar di nama, maka kita bisa kerja proyek bareng-bareng. Oke, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih.